Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Senin 25 Januari tahun 2021. Hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan, candlenya masih merah, cuman ada suatu hal yang menarik yang saya temukan dari analisa saya yang akan saya paparkan di video kali ini. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis, dan dengan support teman-teman harapannya channel Cuan-Cuan Saham akan semakin besar dan juga lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena analisa teknikal ini dan bandarmologi ini saya insya Allah bikinnya rutin ya. Jadi setiap sore setelah pasar tutup, nah itu nanti biasanya saya bakal bikin video dan ngupload. Mungkin nanti sekitar jam 5, jam 6, jam 4 lah itu saya ngupload video. Atau kalau misalkan saya ada acara ya mungkin nguploadnya agak maleman sekitar jam 7, jam 8. Cuman insya Allah untuk analisa teknikal ini saya bisa upload setiap hari. Dan hari ini ada sesuatu yang menarik saya temukan di analisa saya. Ini bisa jadi referensi teman-teman, semoga bermanfaat. Langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu, dan sepertinya kita tidak menganalisa saham secara spesifik ya, mungkin nanti cuman dari dari luarnya aja, tidak secara mendalam. Saya ingin spesifik ke IHSG karena ini adalah wajah dari pasar kita. Cuman saya menemukan sesuatu yang menarik. Oke, hari ini IHSG masih merah. Dia turun 0,77% atau minus 48,5 poin. Cuman di hari ini asing net buy. Jadi walaupun hari ini turun, tapi asing masih net buy atau asing masih beli saham-saham kita. Angkanya lumayan, tidak terlalu besar tapi lumayan, yaitu 172 miliar di pasar reguler dan negosiasi. Terus untuk net foreign buy tertingginya masih di Bank BRI, angkanya besar, cukup besar, 228 miliar itu Bank BRI hari ini dibeli oleh asing, dan artinya itu masih outlook bagus. Terus kedua ada INKP, yang ketiga Bank Mandiri. Nah, ini kalau kita lihat hari ini IHSG turun dan closing tepat di EMA 20. Dan kalau misalkan teman-teman lihat dari semenjak dia mulai rally di bulan November nih ya, dia mulai rally ini yang pokoknya saya lupa di mana itu, pokoknya paginya itu startnya rally-nya IHSG itu paginya itu Trump menang, pengumuman Trump menang kan. Terus setelah jam istirahat itu merah paginya. Tapi ketika istirahat Biden menang, wah langsung naik gila-gilaan, dan habis itu rally terus sampai sekarang. Cuman beberapa hari ini dia merah terus dan banyak saham-saham ARB itu nanti saya jelaskan juga ya. Cuman kalau misalkan teman-teman bisa perhatikan selama IHSG rally ini dia belum pernah closing di bawah EMA 20. EMA 20 ini yang warna hijau, saya kasih warna hijau. Itu kalau misalkan teman-teman lihat candle harian ya, itu IHSG belum pernah di bawah EMA 20 closingnya. Mungkin pernah shadow, terus ini juga hari ini shadow, tapi closing selalu di atas EMA 20. Artinya apa? Sampai sehari ini pun IHSG itu masih dijaga oleh EMA 20-nya, yang artinya dia masih uptrend karena ya dia masih di atas EMA 20-nya. Dan kalau kelihatan hari ini udah ada candle pantulan ya, dia sempat tadi pagi turun dalam tapi mantul, udah banyak juga saham yang diserok-serokin dah pada bangkit juga dari kubur ARB-nya. Nanti beberapa saya sampaikan. Tuh, artinya kalau menurut saya IHSG ini penurunannya masih aman dan closingnya nah mungkin deadline-nya besok. Dia kan sekarang kan ya mungkin pas di EMA 20 ya. EMA 20-nya ini warna hijau 6252, dia di 6258. Mungkin penentuannya besok. Kalau misalkan dia jebol EMA 20, menurut saya dia bisa ke resistennya supportnya selanjutnya ada di 6000. Sini dulu dah ke yang downtrend ini. Setelah dia breakout, nah itu dia bakalan jadi
support juga yang warna hijau ini, sekitar 6090, 6100 itu support terdekatnya. Tapi kalau ngelihat candlenya sih mungkin saya lebih optimis kalau besok bakalan mantul ya. Ngelihat juga asing juga masih ngambilin barang kita. Saham-saham blue chipnya masih diakumulasi sama asing terus, bank-bank big capnya itu. Karena memang sebenarnya penggerak IHSG itu asing gitu. Memang benar sekarang investor retail udah banyak ya, kalau nggak salah hampir 50% lah itu investor retail tuh. Tapi maksudnya investor lokal, tapi kalau duitnya tuh masih banyak duitnya asing. Jadi memang penggerak IHSG utama tuh di big cap yang bandarnya pada asing itu kayak Bank BRI, BCA dan lain sebagainya, Telkom itu. Cuman kemarin itu kan baru banyak fenomena ya yang saham-saham pada naik gila-gilaan. Nah itu kan bandarnya pada lokal gitu. Jadi ya kenapa saham ini pada ARB tapi asing masih ngambil barang ya karena memang bukan itu barang yang diambil asing gitu. Jadi memang yang pada ARB itu bandar lokal gitu. Nah kalau teman-teman pada nyangkut butuh solusi mungkin bisa ngecek video saya yang kemarin spesial konten tuh, nanti saya taruh linknya di belakang video ini ya. Tuh jadi kalau dari foreign flow-nya asing ini masih aman. Nih teman-teman juga bisa lihat dia masih ngambil barang terus sampai sekarang. Artinya asing masih menjaga IHSG ya. Dia masih tertarik dengan IHSG dan terus-terusan membeli, kayak net buy-nya BBRI tadi juga terbesar. Itu kalau dari moving average ya, dia masih berada di atas MA20. Kalau misalkan besok masih merah, jebol MA20, nah itu menurut saya IHSG bakal mulai fase sideways-nya, sideways yang ya sideways bukan karena resisten ya, tapi dia udah jebol dari trennya gitu. Tren jangka pendek lah. Dia bakal mulai sideways dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau misalkan besok mantul ada candle hijau yang bagus, nah itu bakalan ya dia bisa lanjut naik lagi. Jadi menurut saya besok adalah waktu yang tepat untuk melihat gitu. Bakalan kemana sih IHSG ini? Ini juga shadow-nya panjang, artinya udah sampai ke sini banyak orang yang pada nyerok. Tadi juga saya waktu mantau siang-siang juga banyak saham yang udah pada mantul ya, ARB sebaik lagi. Terus kalau teman-teman lihat penurunan hari ini nutup gap di sini. Yang kemarin saya bilang ini breakaway gap, nge-break suatu resisten. Bisa tidak ditutup, tapi lebih baik kalau ditutup. Dan hari ini dia ditutup. Ini high-nya yang candle ini ya. Candle yang ini high-nya adalah 6 itu di atas tuh ya, di sini. Candle ini high-nya 6158 dan hari ini low-nya 6148. Artinya gap ini udah tertutup dengan shadow. Cuman sebenarnya masih ada satu gap lagi yang belum tertutup di sekitar 5800. Ini masih ada gap yang sebenarnya saya sayang ya, waktu 23 Desember ini IHSG yang turun ke banting juga tapi mantul ini dia nggak nutup gap sekalian gitu loh. Jadi masih ada gap di sini. Padahal kalau misalkan waktu itu udah ketutup ya bakal lebih bagus. Cuman menurut saya itu IHSG supportnya terdekat ada di hijau ini, di yang sebelumnya downtrend channel karena udah breakout. Dia mungkin bisa retest dulu ya habis breakout, karena trend itu kan resisten paling kuat ya. Trend, terus habis itu ada resisten harga terdahulu atau resisten horizontal, habis itu Fibonacci, baru resisten psikologis. Jadi memang setelah nge-break resisten kuat itu bisa retest, lebih baik kalau retest dulu gitu. Ini udah retest dengan shadow retestnya, dan dari ini udah pada serok menyerok lagi. Dan ini bagus ya, artinya gap ini, karena ini gapnya lumayan besar ya. Berapa poin ini dari 6158 ke 63, gede banget gapnya ini berarti. 6158 anggaplah 6160 ya, berarti ini low-nya sorry tadi lihat high-nya. Yang ini low-nya 6190, ini 6158. Ya lumayan lah, 40 poin ya. Nah cuman waktu itu di mana ya saya nandain di sini. Ini nih kalau nggak salah, ini kan ada gap juga ya di yang saya tunjuk ini. Ini ada gap. Saya gambar. Nah, ini kan ada gap. Walaupun nggak begitu kecil. Saya lupa, kalau nggak salah waktu itu gapnya itu 27 poin dan dia ditutup. Nah, ini di sini beda gapnya adalah ini high-nya 58, ini low-nya 90. Anggaplah 30 poin ya, 32 poin.
ditutup juga. Nah, di sini masih ada satu gap lagi nih. Di 5.800 ini masih ada gap sebesar 31 poin. Yang artinya kalau 27 ketutup ya harusnya logikanya 31 ketutup. Cuman apakah bakal ketutup tidak ada yang tahu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat IHSG ini masih di uptrendnya. Jangka panjangnya dia masih uptrend. Ini channelnya yang saya gambar ini. Dan dia masih ada di dalamnya, artinya masih aman. Terus juga dilihat dari MA20 masih mantul. Itu bakalan mulai sideways jangka pendeknya kalau MA20 ini udah jebol. Tuh, jadi cukup sehat ya hari ini, dia menutup gap, bakalan sehat untuk kenaikan selanjutnya yang gapnya sudah ditutup. Cuman nggak tahu ini bakalan ketutup atau enggak. Menurut saya kalau misalkan MA20 nya jebol nanti ada bisa lah kalau nutup gap ini. Kayak misalkan contoh yang ini ya. Nih, dia udah rally setelah naik MA20, rally terus akhirnya di sini jebol MA20, terus ya udah bisa juga terjadi nanti di sini gitu. Tidak mungkin gitu. Nah, cuman kalau melihat keadaan pasar, keadaan negaranya, harapan saya pun enggak. Dan ini ada outlook optimis di hari ini, pantulan, candle, terus juga tutupan gap ini. Artinya orang tuh udah merespek ini tuh harga murahnya gitu. Dan akhirnya dia mantul. Nah, ini yang saya temukan yang menarik ya hari ini ya. Kalau kemarin saya bilang di video 2 atau 3 hari sebelum ini, kalau nggak salah saya bilang ya, ada regular divergent. Ini ya, RSI. Ini dari tanggal 21 Desember sampai 13 Januari dia turun ya RSI-nya. 21 Desember sampai 13 Januari dia turun. Sedangkan di sini harganya naik 21 Desember sampai 13 Januari. Ini dia naik. Itu namanya regular divergent dan makanya kenapa ini ada koreksi. Kalau dari segi teknikal mungkin itu ya. Dan divergent itu kan momentum. Itu teman-teman wajib belajar kalau teman-teman mau trading, perlu tahu sih itu. Itu ada regular divergent, makanya kenapa dia setelah itu turun karena itu ada divergent. Kalau dari segi teknikal. Tapi nah, Nih, tanggal 30 Desember sampai 25 Januari. Ini kan bisa dilihat ya, kalau RSI-nya turun, dia ke bawah 30 Desember sampai 25 Januari. Ini yang menarik yang saya temukan ya. 30 Desember sampai 25 Januari, ingat-ingat. Nah, ini 30 Desember sampai 25 Januari. Itu adalah hidden divergent. Kalau ini reguler tuh momentum pembalikan arah lah. Tapi kalau hidden itu kelanjutan, artinya dia bakalan lanjut uptrend gitu. Cuman kapan terjadinya? Kalau dia udah mantul. Ini kan kalau dilihat RSI-nya masih menghadap ke bawah ya. Nanti kalau misalkan dia udah mantul kayak gini, misalkan turun terus mantul. Nah, ini kan terus wick-nya ini disambungin ya. Sisi-sisinya ini disambungin. Ini slope-nya nanti kemana? Nah, makanya kenapa saya bilang besok itu hari penentuan. Kalau misalkan IHSG besok hijau, menurut saya ini bakalan mantul dan itu bullish, hidden divergent dan itu bullish ya, artinya bakal melanjutkan kenaikan kemarin ini, tren yang kemarin ini. Jadi berdoalah kalau besok semoga naik ya. Kalau punya duit, kalau misalkan teman-teman mau membantu IHSG besok bisa membeli suatu saham. Tuh, jadi kalau saya sih masih optimis dengan IHSG. Yang penting itu dah kuncinya ini. Selama dia masih closing di atas MA20 masih aman. Dan kalau melihat indikasi-indikasi yang lain saya paparkan tadi, menurut saya dia masih aman. Nah, terus gimana sih cara strateginya di keadaan kayak gini ya? Itu kemarin saya habis bikin video cara entry, terus juga cara menentukan risk reward, resiko sama rewardnya. Itu teman-teman bisa lihat video kemarin. Itu udah saya jabarkan dengan jelas bagaimana cara trading yang baik itu menentukan proporsionalnya risk and reward. Terus juga gimana cara yang menangkap saham yang baru pada jatuh dengan Fibonacci. Nah, terus juga ini saya kasih suatu praktek mungkin ya. Misalkan contoh Antam ya. Ini karena saham hype banget ya. Dari 2020 banyak banget. Kalau misalkan teman-teman melihat ya, frekuensinya Antam, terus volumenya Antam tuh paling tinggi gitu. Terus juga kalau teman-teman ngecek di profilnya RTI-nya Antam tuh investor retailnya banyak banget itu. Itu yang bikin Antam ini rame.
Kemarin saya bikin skenario lah buat Antam ini. Worst case skenario, skenario terburuk. Dia kalau misalkan jebol yang ini, itu bakal membentuk double top. Nah, skenarionya dia bakalan turun, berganti arah. Karena kalau teman-teman tahu double top, double bottom itu pembalikan arah. Kalau teman-teman menemukan di atas, dia bakal balik ke bawah. Kalau teman-teman menemukan di bawah, dia bakal balik atas. Ini contohnya ya, ini yang double top. Kalau misalkan saya contohin yang double bottom, contoh ini saya tidak merekomendasikan suatu saham. Teman-teman kalau misalkan mau entry, teman-teman harus tetap menganalisa sendiri. Jangan masuk gara-gara tahu dari orang atau bahkan disuruh orang atau kena pom-poman tuh jangan. Nah, ini juga contoh, ini saya cuma memberikan contoh double bottom ya. Ini bottom 1. Ini bottom 2. Nah, ini ada di saham TOTL, Total Bangun Persada, saham infrastruktur. Ini dia habis downtrend parah. Downtrend terus double bottom dan udah break neckline, cuman baru konsolidasi ya. Nih, ini contoh untuk double bottom. Nah, untuk Antam tadi dia bisa terjadi double top. Nah, neckline-nya ada di sekitar 2500. Itu kalau misalkan 2500 jebol, Antam itu bahaya sih. Dan kalau misalkan teman-teman lihat RSI-nya juga udah jebol, artinya udah tidak di uptrend RSI-nya. RSI nih ya. Dia udah jebol garis ini setelah saya nyambungin yang ini. Nah, ini skenario-nya ada 2 buat Antam ini. Kalau misalkan cuman kalau dilihat dari candle ini sebenarnya dia udah mantul juga ya setelah turun, terus udah mantul dan bahkan hari ini pun candlenya hijau walaupun minus karena masih di bawah kemarin ya. Tapi candlenya hari ini udah hijau gitu. Nah, dan dia nggak mantul sampai ke supportnya. Mungkin ya nggak ada yang tahu besok lah ya, kita cuma bisa menganalisa dan memprediksi, cuman pastinya nggak ada yang tahu juga tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saham yang masih nyangkut di ARB-ARB-an, misalkan kayak yang hari ini ARB, contoh apa ya, coba Agro lah ya, Agro. Nah, ini Agro juga jebol tren ya, trennya dia uptrendnya udah jebol. Nah, kalau misalkan teman-teman nyangkut tinggi, sebenarnya solusinya 2. Kalau misalkan teman-teman dikasih kesempatan untuk exit, ya udah exit aja gitu, cut loss berapapun ruginya gitu, karena takutnya dia bakalan semakin turun gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman tidak mau rugi, ya mungkin biasanya bisa average down kalau masih punya amunisi gitu. Jadi tunggu dia nyentuh support, terus habis itu tunggu dia mantul. Nah, teman-teman bisa average down di situ. Nanti kalau misalkan dia udah naik, misalkan udah tidak rugi, ya udah exit aja gitu. Tuh, kalau bagaimana cara mengatasi yang masih pada nyangkut-nyangkut di pucuk tuh ya. Sebenarnya kasihan juga sih ya yang pada nyangkut-nyangkut di pucuk. Kayak kemarin kan ada banyak yang ngomong dari pinjaman online, dari gadai BPKB, gadai mobil, itu makanya teman-teman kalau saya ngomong ya, yang membuat tidak rugi di saham itu sebenarnya bukan metodemu, bukan seberapa bagus analisismu, tapi money managementmu yang membuat kamu tidak rugi di saham itu. Money management. Misalkan contoh ya, kasusnya kayak gini. Misalkan nih, saya anak kos. Kiriman saya, misalkan saya dikasih uang untuk bayar UKT kuliah gitu ya. Dikirimin 5 juta. Tanggal mau hamin sebulan bayar UKT gitu. Saya dikirimin 5 juta buat bayar UKT. Karena pasarnya baru bagus, itu kan berarti kan bukan uang dingin ya. Itu uang saya buat beli saham gitu. Dan ternyata sahamnya turun dan saya harus membayar UKT. Apa yang saya lakukan? Ya saya cut loss gitu. Tapi kalau misalkan itu uang dingin ya, bukan uang yang kepake, teman-teman trading atau investasi dengan uang dingin, ketika nyangkut pun ya bahasanya teman-teman bisa jadi investor dadakan gitu loh. Kalau teman-teman gak mau cut loss ya, tinggal ditunggu aja dia sampai naik selama sahamnya itu bagus. Kecuali kalau teman-teman mainannya di gorengan dan lain sebagainya, itu yang bahaya. Jadi kan ini kan baru banyak juga investor ya setelah kemarin, ya menurut saya karena
baru hype-hype-nya lah, kayak apa ya, IHSG rally, semua saham pada cuan, semua pada pamer porto di sosial media, semua pada ngomongin saham. Akhirnya orang-orang banyak yang mau terjun ke saham dengan cara yang instan gitu loh, nggak ada belum pada belajar, belum tahu ilmunya, asal nyebur, taunya saham tuh adanya cuan doang gitu loh, belum tahu rasanya kebanting sama bandar gitu. Makanya investasi yang paling penting itu sebenarnya adalah investasi di ilmu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apa ya bahasanya saham ini untuk media instrumen investasinya teman-teman, ya teman-teman harus tahu ilmunya gitu loh. Kayak misalkan ya teman-teman belajar baca buku atau cari mentor kayak gitu buat, atau misalkan ngikutin YouTube-nya cuan-cuan saham, itu buat menambah ilmu teman-teman. Ya nanti kok teman-teman udah merasa yakin dengan analisisnya, baru beli dan putuskan sendiri gitu. Jangan gara-gara ikut-ikutan juga. Mendengar dari orang lain boleh, misalkan saya bilang besok semuanya beli Bank BRI, misalkan contoh gitu. Terus dianalisa dulu, tapi kenapa sih kok disuruh beli Bank BRI? Oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi jangan menelan mentah-mentah lah rekomendasi dari orang tuh. Dicek dulu alasannya kenapa dia bisa ngomong ini bagus. Tuh, jadi itu sedikit ilmu apa ya, metode lah dalam saham. Jadi teman-teman harus, kalau misalkan teman-teman merasa ilmunya masih belum mantap, ya teman-teman harus lebih banyak belajar lagi. Tapi kalau teman-teman udah merasa pede untuk trading, nah silakan trading aja. Cuma itu berhati-hatilah kalau teman-teman angkatan 2020 yang merasakan rally-nya IHSG. Banyak loh air rally-nya IHSG ini, apalagi kemarin yang cuan ratusan persen gitu. Misalkan modalnya berapa jadi berapa, cuan ratusan persen, itu kan membuat semua orang baru terus berpikir kalau saham itu adanya cuma cuan sama cuan banget, nah nggak ada resikonya sama sekali. Tapi kan ya kemarin juga saya bahas di video kemarin ya, teman-teman bisa lihat itu salah satu metode. Menurut saya penting itu buat teman-teman tahu untuk posisi entry, menentukan posisi entry, terus juga risk and reward-nya. Karena resiko itu pasti ada dan kita mengharapkan reward gitu. Jadi perbanyak belajar dan kembali lagi ke pembahasan IHSG. Ini saya tidak membahas beberapa saham ya, cuman itu tadi aja. Nih harapannya dengan adanya divergent ini, dia akan melanjutkan uptrend yang ini, yang uptrend panjangnya dia ini dengan hidden divergence-nya. Tuh. Walaupun sebenarnya udah jebol juga ya. Ini coba kita lihat 24 September. Anggap dia mulai rally di sini ya. 4 November, 5 November. Ya 5 November dah. 4 November. Misalkan saya menggabungkan garis. Ini udah jebol. Yang ini juga udah jebol. Ya semoga aja ini bakal jadi pantulan ya. Dia benerin RSI-nya ini, turunnya ini. Harapannya besok hijau, mantul, dan bakalan sehat lagi sih. Cuman kalau ngelihat dari hidden diversion-nya, ini tanggal berapa nih? 30 sampai 30 Desember. 30 November. November sampai 30 Desember. Coba saya garis 30 November sini sampai 30 Desember. Ini. Nah, ini yang dimaksud dengan hidden divergence ya. Ini. Di garis yang warna saya ganti hijau. Ini hidden divergence. Jadi ini 30 November sampai 30 Desember nih. 30 November sampai 30 Desember dia turun. Tapi 30 November sampai 30 Desember dia naik. Nah, akhirnya dia lanjut naik. Cuman di sini ada regular divergence. Makanya akhirnya dia turun juga itu. Jadi divergence itu momentum ya. Apakah naiknya bakal berlanjut atau naiknya bakal selesai? Apakah turunnya bakal berlanjut atau turunnya bakal selesai? Kapan-kapan saya bikin konten tentang divergence. Oke, itu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga besok IHSG mantul karena saya juga
ya seharian nggak trading ya, melihat pasar kayak gini, saya lebih suka wait and see dulu strategi saya. Nanti kalau udah kondusif, udah mantul, udah ada saatnya entry, saya bisa entry gitu. Semoga besok IHSG mantul, semuanya bisa kembali cuan, yang udah pada nyangkut bisa pada dijemput, nggak cut loss. Tuh, kalau misalkan ada yang kurang dari analisa atau video hari ini, saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman mau diskusi atau ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di komen YouTube atau komen di Instagram cuan-cuan saham juga. Insya Allah selalu saya balas komen-komen dan baru banyak yang DM Instagram juga ya. Itu insya Allah bakal selalu saya balas kalau misalkan saya udah ada waktu. Jadi silakan kalau teman-teman mau diskusi atau ada pertanyaan atau ada request sahamnya untuk dianalisa, mungkin bisa dibikinin video dianalisa teknikal episode selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Support terus channel cuan-cuan saham agar semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan orang banyak. Terus juga hidupin lonceng notifikasi agar kalau kita habis upload video teman-teman bisa langsung lihat. Karena ini adalah konten yang rutin tiap hari. Insya Allah saya akan selalu menganalisa IHSG dan beberapa saham. Oke, gitu aja. Salam cuan.